mana harapan tidak terkabul dan ada saat harapan di mana terkabul. Tapi dalam semua itu kami melihat Engkau setia bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semua momen dalam hidup. Momen di mana kami sedang ada di lembah kehidupan. Momen di mana kami sedang ada di puncak kemuliaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang indah, bahkan untuk semua hal yang buruk. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar bersyukur kepadamu. Dan terima kasih karena Engkau tidak pernah menyerah kepada kami dalam semua kegagalan, dosa, kejatuhan kami. Engkau terus datang dan memulihkan, membentuk, membangun hidup kami, memperlengkapi kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Benar tidak ada syarat, semua Kau berikan. Itu sebabnya kami bersyukur kepadamu. Dan biar firman Tuhan siang hari ini menolong kami untuk boleh terus berharap, bergantung dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara lihat ini para pemain musik kita semua baru-baru SMP dan SD. Tepuk tangan buat sama Tuhan Yesus dulu ya. Luar biasa. Kita berdoa ini menjadi terobosan di mana dibangkitkan anak-anak muda, remaja untuk bisa melayani Tuhan. Amin. Nah, jangan kalah yang tua-tua. Bilang kiri kanan, saya rindu melayani Tuhan juga. Ya. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang perjalanan hidup. Katakan sama-sama, perjalanan hidup. Kita harus ingat tentang perjalanan hidup kita. Saudara, semua sudah duduk baik? Oke. Saudara dengar, di kitab Ayub pasal 1 sampai Ayub pasal 2, Allah bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Dia bilang, aku baru menyelesaikan perjalanan dari seluruh bumi. Lihat, iblis itu melakukan perjalanan dan Allah bertanya, kau lihat enggak perjalanan hidup hambaku? Saudara, artinya bahwa perjalanan hidup saudara dan saya dilihat oleh 3 hal besar, pihak besar. Yang pertama Allah sendiri, yang kedua orang-orang di sekeliling kita, dan yang terakhir adalah musuh yaitu iblis. Itu sebabnya kita mau pastikan bahwa perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Karena sekali lagi perjalanan hidup kita akan menjadi sebuah cerita yang kita setuju atau tidak akan diceritakan kepada orang-orang selanjutnya. Mau itu perjalanan hidup yang baik, mau itu perjalanan hidup yang buruk, akan menjadi sebuah cerita, memori kepada orang-orang di sekeliling kita dan generasi selanjutnya. Semua angkat tangan kanan saudara, semua angkat tangan kanan sudah. Sekarang tangan kanan saudara letakkan di belakang ini. Nah, di belakang ini ada namanya bagian di dalam otak manusia, cerebellus cortex di sini, yang menyimpan semua memori yang terjadi dalam hidup kita. Di situ. Nah, oleh sebab itu dengar baik-baik, saat saudara pegang, sebenarnya tujuan saya menyuruh saudara untuk memegangnya adalah supaya kita sadar bahwa memori di dalam ini akan diisi oleh Tuhan dan kita. Tinggal mau kita isi apa? Mau isi yang baik atau yang tidak baik, betul? Oke, sekarang turunkan tangannya, bilang kiri kananmu, yuk kita isi memori hidup kita dengan hal yang baik. Ya, dengan hal yang baik, hal yang mulia. Oke. Oke, sebelum lanjut, anak-anak ini ada anak-anak. Mereka lihat papa, mamanya dan semua, mereka akan punya memori. Anak-anak lihat mamanya, anak laki-laki lihat mamanya, dan dia akan lihat beginilah nanti calon istriku.
Anak-anak laki-laki lihat mamanya, anak-anak perempuan lihat papanya. Inilah nanti calon suamiku. Begitu loh. Ya. Saudara, lihat. Lalu lihat orang melayani Tuhan dan semuanya saya ingin melayani Tuhan. Jadi ada memori di kepala kita. Melihat peristiwa buruk terjadi. Misalnya main listrik tiba-tiba kesetrum. Langsung ada di memori, jangan main listrik dan semuanya. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik. Kita harus berhati-hati menyimpan sesuatu di dalam memori kita. Yang menariknya sifat Allah, sama-sama katakan sifat Allah. Allah itu tidak lupa ingatan, tetapi dia memilih mau mengingat apa. Contoh, Tuhan ingat dan tahu semua dosa kita, betul tidak? Tapi dia tidak memilih untuk menghakimi kita dengan dosa kita. Manusia kan, saya sudah pernah khotbahkan, apalagi yang namanya kecenderungan perempuan. Kalau laki-laki menggali masa lalu dengan sendok, kalau perempuan pakai ekskavator. Kau dulu, yang mana? Wah, itu loh. Nah, saudara dengar baik-baik, itu sebabnya. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana perjalanan hidup kita menjadi sebuah memori yang menolong kita untuk bisa mencapai panggilan atau tujuan akhir Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yuk sama-sama kita baca Ulangan pasal 8. Mari bangkit berdiri, kita akan baca ayat 1 sampai 10 dulu, nanti lanjut ayat yang ke-11 sampai 20. Kita baca sama-sama. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Ulangan pasal 8 ayat 1. Kita akan baca sampai 10, 1, 2, dan 3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu itu. Oke, kita baca aja lanjut 11 sampai 20. Karena waktu saudara baca 11 sampai 20
Lihat gambar besarnya. Ya lanjut lagi, 11, 1, 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, seperti direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Silakan duduk. Wah, jelas firman Tuhan ya. Ya, kita tutup saja. Saudara, saya senang sekali bisa ada di akhir tahun 2024 ini. Saudara senang? Ya, kita bersyukur sama-sama pertolongan Tuhan ajaib. Saudara boleh refleksi kejadian-kejadian apa yang terjadi di sepanjang tahun ini dalam hidup saudara. Dan semua kejadian dalam hidup kita itu harus membuat kita memutuskan dua hal. Yang pertama, kejadian itu akan menghancurkan hidup kita atau kejadian itu akan membangun hidup kita. Oke? Mau kegagalan, kesakitan, semuanya, semua hal buruk, kita harus putuskan. Kita memandang semua itu sebagai hal yang menghancurkan hidup kita atau membangun hidup kita. Demikian pula semua berkat, semua hal baik, semua kehebatan, promosi yang kita terima, itu membuat kita membangun hidup untuk boleh terus bersyukur dan mengandalkan Tuhan atau menjadi titik kejatuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini disampaikan oleh pemimpin bangsa Israel bernama Musa. Setelah perjalanan mereka, saudara tahu apa yang terjadi? Firman Tuhan dengan jelas. Sebenarnya perjalanan mereka keluar dari Mesir, dari Kadeshi Barnea sampai ke pintu tanah Kanaan, itu bisa dicapai dalam waktu berapa hari? 11 hari. Tetapi akhirnya mereka mengalami perjalanan sampai berapa tahun? 40 tahun, bonusnya banyak banget. Nah, apa tujuan perjalanan ini? Tujuan perjalanan ini akan menolong kita.
Karena gambaran keluar dari Mesir di padang gurun, menyeberangi Laut Merah, menyeberangi Sungai Yordan, sampai masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, adalah gambaran perjalanan hidup orang percaya. Mesir melambangkan dosa, hidup masa lalu melambangkan perbudakan. Padang gurun melambangkan bagaimana kita diproses oleh Tuhan. Dan tanah Kanaan adalah hasil akhir di mana kita bersama dengan Tuhan. Menikmati berkat Tuhan, susu dan madunya. Tapi dengar, kita enggak hanya nikmati berkat Tuhan di tanah Kanaan. Sepanjang proses juga kita melihat berkat Tuhan. Nah, kita mau ambil pelajaran bangsa Israel. 1 Korintus 10 berkata, jadikan bangsa Israel ini menjadi pembelajaran bagi kita generasi selanjutnya. Dikatakan di ayat 1, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dikumpulin oleh Musa bangsa itu, lalu dikasih tahu. Karena Bapak Ibu Saudara tahu, Musa tidak akan membawa atau memimpin bangsa itu sampai ke tanah Kanaan. Jadi ini sebenarnya sudah mau dekat kepada pemberhentian Musa. Lalu diingatkan, dikatakan supaya apa? Bertambah banyak, sama-sama katakan bertambah banyak. Hidup dan bertambah banyak, katakan sama-sama, hidup dan bertambah banyak. Karena ada orang bertambah banyak tapi tidak hidup. Hidup yang dimaksud di sini bukan hanya masalah hidup bernafas, tetapi hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena bangsa Israel nanti saudara akan lihat ada fase di mana semua bangsa Israel yang keluar dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas itu semua binasa, mati karena mereka mengalami perjalanan hidup yang jauh dari rencana Tuhan. Yang hidup adalah 20 tahun ke bawah yang mengalami yang namanya perjalanan hidup yang sudah diluruskan oleh Tuhan. Nah, ayat 2 ini perintah pertama, ingatlah, sama-sama katakan ingatlah. Bilang kiri kanan ingatlah. Oke, sekali lagi bilang kiri kanan, jangan sampai lupa ingatan. Oke, yang duduk dengan pasangannya, ingat gak kapan tanggal pernikahannya? Oke, yang duduk dengan saudaranya ingat gak kapan ulang tahun sebelahnya? Coba ingat gak kapan ulang tahunku? Coba, ingat gak kapan ulang tahunnya? Oke. Sekarang saya tanya, saudara ingat gak ulang tahun saya? Oke, dengar baik-baik firman Tuhan. Apa yang perlu diingat? Dikatakan ingatlah kepada apa? Seluruh perjalanan yang kau lakukan. Jadi kita semua punya perjalanan hidup. Cuman ini menarik dikatakan atas kehendak Tuhan Allahmu. Atas apa? Kehendak Tuhan. Nah begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, jujur itu kalau kita lihat sebenarnya kita bisa bilang itu bukan karena kehendak Tuhan Allah. Coba, kenapa mereka akhirnya sampai 40 tahun? Karena kita sudah baca, kita tahu. Karena kejahatan hati mereka. Coba mereka baik, langsung sampai enggak 11 hari? Sampai, jadi itu kehendak siapa sebenarnya? Nah saudara kita akan pikir memang itu. Gara-gara papa ini salah pilih jalan, kita mutar-mutar. Makanya dibilang, malu bertanya, iya mutar-mutar di jalan. Betul? Karena enggak mau nanya. Saudara dengar baik-baik. Menariknya ayat ini dikatakan atas kehendak Tuhan. Sama-sama katakan atas kehendak Tuhan. Saudara dengar, berani enggak kita ngomong sama Tuhan bahwa perjalanan hidupku atas kehendak Tuhan? Ada orang yang gagal, contoh ini ya. Orang ateis ngomong begini. Kalau Tuhan itu maha hadir, maha kasih. Kenapa Tuhan izinkan anak-anak lahir menderita sakit, kanker dan semuanya? Kenapa macam-macam lah? Kenapa Tuhan izinkan ada kecelakaan, pesawat jatuh dan semuanya? Saudara dengar baik-baik. Orang-orang yang tidak sanggup melihat hidup ini adalah sebuah perjalanan atas kehendak Tuhan, kerjaannya adalah menyalahkan Tuhan.
Itu sebabnya dengar baik-baik. Orang yang tidak berhasil melihat perjalanan hidup ini atas kehendak Tuhan akan menjadi orang yang menyalahkan Tuhan sepanjang hidupnya. Betul. Ada anak sudah disekolahkan baik-baik, dikuliahkan orang tua, universitas terbaik, sekolah terbaik, biayanya mahal. Kuliahnya berantakan. Tinggal kelas, enggak lulus. Lalu didoakan, datang. Kenapa anak ini? Saya enggak suka sebenarnya sini. Itu pokoknya itu gara-gara papa saya, gara-gara mama saya. Menyalahkan semuanya. Semuanya disalahkan. Kenapa bisa tabrakan gini? Wah, pokoknya semuanya salah. Semuanya salah. Tetapi ketika kita belajar bahwa itu adalah kehendak Tuhan, maka kita akan belajar. Katakan sama-sama, belajar. Belajar menemukan apa sebenarnya kehendak Tuhan di balik semuanya. Coba lihat. Dikatakan di padang gurun selama 40 tahun. Apa maksudnya? Dengan maksud ayat 2 apa? Merendahkan hatimu. Jadi perjalanan 40 tahun itu adalah perjalanan untuk merendahkan hati. Jadi kalau mereka belum rendah hati, bisa tambah itu. Bisa tambah. Saudara bayangkan, kenapa harus merendahkan hati? Saya sebenarnya saudara awalnya, Tuhan kenapa harus di awal ya? Dengar baik-baik. Saudara dengar baik-baik. Kerendahan hati nggak bisa dilihat dengan mata. Betul? Betul loh. Dan yang kedua dikatakan di sana, merendahkan hati dan mencobai engkau untuk mengetahui apa? Apa yang ada dalam hatimu. Saya tanya saudara, Tuhan tahu nggak apa yang ada dalam hati kita? Nah, arti firman Tuhan ini untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yaitu bukan Tuhan tidak tahu, tapi supaya kita tahu apa yang ada dalam hati kita. Karena itu akan menunjukkan identitas sejati kita. Itu sebabnya, dengar baik-baik. Pencobaan, masalah, itu akan menunjukkan isi hati kita. Menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Benar. Saudara, kita semua pengalaman hal itu, betul? Waktu kehilangan orang yang kita kasihi, waktu rugi, waktu sakit, waktu tertekan. Waktu seakan-akan dibuang oleh semua orang. Saudara akan lihat siapa dirimu yang sebenarnya. Apakah kita orang yang bisa bersyukur pada momen itu atau menyalahkan semua orang pada momen itu? Memang. Mereka hanya terima saya waktu saya baik. Mereka terima saya kalau waktu saya bisa melayani. Mereka terima saya kalau saya bisa performan baik. Tapi ketika saya jatuh, ketika saya salah, mana mereka? Wih. Katanya teman dalam suka dan duka. Waktu saya duka, mana mereka? Saudara dengar baik-baik. Betul ada pencarian di dalam diri kita. Tapi ingat judulnya di atas kehendak Tuhan. Katakan atas kehendak Tuhan. Saudara, ini yang harus kita kejar. Karena kalau kita kejar kehendak manusia, perkenanan manusia, kita akan lelah, kita akan capek. Kalau kita tunggu yang namanya persetujuan, approval of human being, persetujuan dari manusia yang ada di sekitar kita, kita akan lelah, kita akan capek. Itu sebabnya dikatakan merendahkan hati dan untuk mencari tahu apa di dalam hati. Apa yang ada dalam hati. Karena kita tahu tentang bangsa Israel kita udah belajar. Ketika semua ada mereka memuji Tuhan, haleluya dan segala macam. Tetapi ketika mereka tidak punya makanan, tidak punya minuman, apa yang terjadi? Bersungut-sungut, menyalahkan Musa, kudeta kepemimpinan. Emang hanya dia yang bisa dengar suara Tuhan? Kami juga bisa, betul? Lihat muncul aslinya. Nah, keaslian inilah yang didisiplin, dikikis, dibersihkan oleh Tuhan. Supaya nanti di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, sudah baik. Saudara pernah dengar namanya training? Orang sebelum bekerja mereka di training dulu. Supaya nanti waktu bekerja menjadi baik. Sama orang kalau mau menikah. Dalam bahasa orang sekarang, orang sebelum menikah disebut apa? Pacaran dulu. Kalau dalam bahasa gereja ada namanya kelas pranikah. Kenapa? Supaya nanti waktu menikah tidak salah.
Banyak orang, jagoan, nggak perlu saya belajar. Karena apa? Wah, saya punya ilmu. Ya. Saudara, waktu saya dan Kak Eci menikah, yang konseling kami, yang kami belajar bersama dengan mereka, tanda kutip, maaf, mereka bukan lulusan teologi seperti kami. Loh, kok bisa? Tetapi mereka sudah berumah tangga. Dan mereka punya nilai-nilai dalam rumah tangga sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami belajar. Saudara tahu apa yang terjadi? Bahkan waktu saya dan Kak Eci mau menikah di Sumatera, pendeta yang mau memberkati kami, 2 kali pertemuan mau premarital counseling, ngobrol, dia bilang apa? Kita tidak usah lagi konseling. Karena apa? Kalian berdua hamba Tuhan dan kalian sudah tahu apa yang saya mau katakan. Gitu loh. Saudara, tapi apa yang terjadi? Dengar, masalah hati. Kami bilang, Pak, kami butuh. Kami butuh. Kami butuh. Itu sebabnya di awal ini saudara, mengenai hati, katakan mengenai hati. Hati ini apakah berpegang pada perintah Tuhan atau tidak? Karena kita kecenderungan punya perintah kemauan sendiri. Suami, istri, masing-masing, anak, semua kita punya our own free will. Kita punya namanya kehendak bebas sendiri. Kita punya. Tuhan tidak curi atau tidak ambil kehendak bebas itu dari kita. Dia beri kehendak bebas untuk kita untuk memutuskan ikut Tuhan atau tidak. Ikut perintah Tuhan atau tidak. Aku mau kehendakku atau mau kehendak Tuhan. Kalau Tuhan ambil free will kehendak bebas itu dari kita, kita seperti robot diprogram. Ninit. Itu sebabnya dengar baik-baik. Kalau bicara soal desain, seakan-akan ini ya, menurut saya, Tuhan itu luar biasa. Dia ciptakan manusia, lalu dia berikan kehendak kepada manusia yang Tuhan tahu bahwa kehendak itu bisa menentang dia. Coba saya tanya saudara. Saudara lihat anak saudara, lalu saudara berikan sesuatu kepada dia, dan saudara tahu bahwa yang saudara berikan itu bisa merusak dia, saudara berikan enggak? Pasti kita orang tua bilang apa? Saya enggak mau. Tapi bayangkan dalam posisi itu, Tuhan berikan sesuatu kepada manusia yang Tuhan tahu bahwa manusia ini bisa memberontak terhadap dia. Wah, saya membayangkan itu sungguh Tuhan. Luar biasa. Yuk kita lanjut. Dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu. Cara Tuhan merendahkan hati, lihat. Cara Tuhan merendahkan hati. Yang pertama, membiarkan engkau lapar. Siapa di sini yang pernah lapar? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, berarti kita semua manusia. Kalau saudara enggak pernah lapar berarti saudara bukan manusia. Tapi kata membiarkan lapar di sini saudara, bukan lapar menunggu jam makan siang sebentar lagi, bukan. Ini lapar betulan, mau makan enggak ada makanan. Benar, lapar ada nasi dimasak. Lapar papa, oh ini ada roti makan dulu. Ini kata membiarkan lapar, pa lapar, enggak ada beras nak, enggak ada nasi. Ma lapar, enggak ada, daun pun tidak ada nak untuk dimakan. Ayam pun tidak ada di kandang nak. Apa ya? Enggak ada sesuatu pun yang dimakan. Saudara, Tuhan biarkan, katakan Tuhan biarkan. Saudara dengar baik-baik. Ini saudara harus peka. Tuhan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi bagi kita karena Tuhan tahu kalau itu tidak dibiarkan yang lebih buruk bisa terjadi. Contoh, saudara pernah enggak mau dekat dengan seseorang tapi enggak berhasil? Mau ikut komunitas itu tapi enggak berhasil? Mau gabung dengan dia, join yuk tapi enggak berhasil? Karena begini saudara, Tuhan dengar apa yang dirancangkan mereka tentangmu. Engkau tidak dengar. Dan Tuhan bilang, anakku akan kacau kalau gabung dengan mereka. Aku stop. Tapi mereka ini punya marketing yang baik. Mari gabung dengan kami. Kita tertarik. Tuhan stop. Tuhan kenapa? Hentikan. Itu kan pintu Tuhan. Itu seperti pintu yang terbuka Tuhan. Tuhan bilang itu bukan pintumu, pintu orang lain itu. Tapi aku melihat Tuhan pintunya sudah terbuka lebar. Tidakkah kau tahu bahwa jalan menuju neraka itu terbuka lebar. Tapi menuju surga itu sempit.
Saudara dengar baik-baik. Kadang-kadang kita nggak dengar apa orang lain bicarakan tentang kita. Tapi waktu ketemu kita manis-manis. Dan kita mau attach, mau terhubung dengan mereka. Tuhan sudah dengar mereka punya rencana. Dia biarkan, janganlah. Kadang-kadang Tuhan biarkan sakit penyakit terjadi lebih lama dalam diri kita. Bukan karena Tuhan tidak punya kuasa menyembuhkan, tetapi Dia punya maksud untuk mengajar, dikatakan di sana merendahkan hati. Karena begini saudara dengar, satu kali kami pergi ke sebuah perayaan dan bertemu dengan orang di dalam perayaan itu. Dan di dalam perayaan itu saudara menarik karena orang yang membuat pesta ucapan syukur perayaan ini punya segala sesuatunya. Punya segala sesuatunya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini seperti yang terjadi dalam Alkitab. Kita perjanjian baru saudara lihat apa yang terjadi. Ada orang kaya yang punya segala sesuatunya. Dia punya. Dia bangun lumbung, dia timbun hartanya dan semua ada padaku. Betul? Semua ada padaku. Lalu Yesus berkata, malam Tuhan mau ambil nyawanya. Saudara, di situ kita diajar bahwa sehebat apapun kita mencari dan memiliki segala sesuatunya, tetap ada yang tidak bisa kita kendalikan. Itu sebabnya saudara di sini dikatakan, Dia merendahkan hatimu membiarkan engkau lapar. So dengar baik-baik, kalau Tuhan biarkan sesuatu terjadi dalam hidup kita seakan-akan panjang, lama, sakit. Dengar baik-baik, mungkin Tuhan sedang mengajarkan kerendahan hati bagi kita. Ditunda operasinya, dipindah rumah sakit sana sini, menikah belum punya anak, kerja belum berhasil, seakan-akan dibiarkan Tuhan. Mungkin kita sedang diajar untuk merendahkan hati. Dan yang kedua, memberi engkau makan mana. Saudara, makan mana dikatakan yang tidak kau kenal. Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Diberi sesuatu yang kita tidak tahu, kita tidak suka. Saudara tahu apa yang terjadi? Bangsa Israel tidak suka dengan mana. Kalau kita lihat di kitab Keluaran, mereka enggak suka dengan mana. Sampai mereka suatu kali mereka bilang apa? Kami bosan dengan makanan ini, betul? Kami teringat dengan makanan di Mesir. Oh, daging yang melimpah, acarnya, sayur pahit. Oh Tuhan, semua mereka ingat menunya. Kentang goreng, nasi goreng 2 karetnya pedas. Oh, semua, aduh rendang, semuanya mereka ingat. Dikasih makanan yang tidak mereka kenal. Gak enak. Saudara dengar baik-baik, sama. Sesuatu yang tidak mengenakkan dalam diri kita ketika dipotong sama Tuhan, pasti kita gak enak awalnya. Contoh anak kami Kafa, kemarin dia bermain dengan handphonenya. Dan saya bilang, sudah cukup mainnya. Karena saya lihat dia main emosian. Saudara pernah gak lihat orang lain main game dan emosian? Saya enggak biarin, saya stop, nak stop, sini. Saya peluk dia. Kenapa kamu emosian? Sudah, ayo sini, sama papa. Kita bersihkan di depan dulu. Awalnya dia ketus, gitu loh, ketus. Ditanya mamanya kenapa? Pokoknya itulah. Karena apa? Ini tidak dikenal. Dia tidak suka dengan apa yang disuruhkan. Adek ambil dulu berus di kamar mandi ini. Papa bilang tadi kamar mandi sebelah kanan, padahal di sebelah kiri. Ya udahlah. Sudah. Wah pokoknya saya tahu kalau saya marah balik meledak. Saya bilang ayo sini, kami kerja ini segala macam. 5-10 menit, setengah jam masih. Tapi sampai akhirnya dia tahu, lihat kita bersihkan ini, ada cairan pembersih. Ini bisa bersihkan yang namanya tegel, lihat ini kotoran-kotoran. Berubah warnanya dari hitam menjadi bersih, kotoran-kotorannya terangkat. Nah papa yang oles ini, nah kamu nanti yang sikat ya,
Nah sekarang gantian, kamu yang oles, papa yang sikat, gantian semuanya. Siram, papa ambil air dulu. Akhirnya dia mulai enjoy, dia mulai nikmati. Kita kerja sama, lupa soal handphone, soal game. Kami kerja sama-sama, berjam-jam kami kerjakan sama-sama. Lihat, awalnya enggak dikenal, tapi kita harus memperkenalkan. Sama saudara, Tuhan kita tidak kenal. Karena kita punya Tuhan sendiri. Semua orang menciptakan Tuhannya sendiri. Tuhan yang bisa dia permainkan, Tuhan yang bisa dia atur. Tuhan yang bisa, sorry ya Tuhan, maaf ya Tuhan, kan panjang sabar Tuhan, ya gitu loh ya. Kadang-kadang kita ciptakan Tuhan kita sendiri. Tuhan yang tanda kutip kita bisa kompromi. Kalau Tuhan itu kita ciptakan seperti itu dan Tuhan mau ikut seperti mau saudara, kita akan kacau. Saya membayangkan kalau Tuhan yang saudara pilih adalah Tuhan seperti kita lihat di dalam perjanjian lama dengan bangsa Mesir, selesai kita ini. Dengan bangsa Israel, selesai kita ini. Betul. Karena sepanjang 40 tahun mereka tidak tersesat di padang gurun itu. Bukan karena mereka punya maps. Bukan karena mereka punya yang namanya navigasi, yang punya namanya, no, tidak. Tetapi mereka punya sebuah sistem yang berasal dari sorga, yaitu tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Kalau tiang ini bergerak, mereka harus packing barang-barangnya, tunda pernikahan, tunda melahirkan, karena bergerak ini barang. Pasien berdiri semuanya, bawa itu infus, semuanya harus bergerak. Ada yang sedang makan begini, selesaikan makan atau makan sambil jalan. Pokoknya kalau tiang awan bergerak, tiang api bergerak, kita harus bergerak. Karena kalau tidak, selesai. Kita akan kepanasan, kita akan haus, kita akan tersesat. Saudara dikatakan di sana, diberi makanan sesuatu yang masuk dalam tubuh yang tidak kita kenal. Dengar baik-baik. Manusia adalah produk dosa. Firman Tuhan, makanya dikatakan di sini, makanya oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari apa? Segala yang diucapkan Tuhan, yaitu dari firman Tuhan. Firman Tuhan, dengar baik-baik. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang lahir dan suka firman Tuhan. Tidak ada. Karena kita semua produk dosa. Butuh mengenal firman dan mencintai firman. Tidak ada orang yang lahir di muka bumi ini dengan langsung suka berdoa. Suka ibadah. Suka apa rohani. Enggak ada. Enggak ada. Tubuh kita ini sukanya dosa. Itu yang dikatakan kitab Roma. Enggak ada kita yang lahir di muka bumi ini suka mengampuni, suka memberi. Tidak ada. Yang di tubuh kita ini sukanya apa? Balas dendam, suka mencuri, pelit. Kita ini tercipta sebagai orang pelit, sebagai orang kikir. Betul. Makanya Tuhan hanya minta 10%. 10% aja susah. Saudara dengar baik-baik. Dengar. Makanya dikatakan manusia bukan hidup dari roti saja. Tuhan mau kasih tahu kepada bangsa itu. Ada satu kehidupan yang kau harus paham. Bahwa bukan roti ini yang buat engkau hidup, tetapi Tuhan. Makanya dia dikatakan bahwa dia roti hidup. Perkataannya yang memberikan hidup. Sebelum lanjut, saudara lihat di tangan saya. Ini kita sebut apa? Alkitab, dengar baik-baik. Di Alkitab ini tidak ada segala sesuatunya. Tidak ada semua perintah di dalam Alkitab ini yang bisa cover seluruh hidup kita, tidak ada. Tapi dengar. Firman Tuhan ini akan menolong saudara untuk mengambil keputusan yang tepat. Firman Tuhan ini akan menolong saudara untuk melihat ke kiri atau ke kanan atau lurus. Firman Tuhan ini akan menolongmu untuk engkau terus berjalan atau kau berhenti. Tidak semua ada dalam firman. Tidak semua. Di dalam perusahaan ada seorang pemimpin yang mengambil keputusan. Tapi sebelum pemimpin mengambil keputusan, orang akuntan datang. Dia bilang seperti ini, Pak, begini laporan keuangan kita. Orang marketing bilang, oh ini pangsa pasar sedang terbuka. Orang produksi bilang, kita punya produk yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat.
sudah terjadi sudah desain dengan baik. Semua pertimbangan ini akhirnya sang direktur mengambil keputusan, ini kita lakukan. Sama ketika kita baca firman Tuhan, kita hidup dalam firman Tuhan, itu menjadi bahan untuk kita mengambil keputusan. Disitulah kehendak bebasmu engkau gunakan. Mau mengikuti firman Tuhan atau mengikuti kehendak sendiri. Ada lampu merah, buru-buru mau ke gereja. Saudara terobos lampu merah atau saudara tunggu? Terobos. Kenapa terobos? Belum merah kali. Masih kuning kedip-kedip. Karena apa? Sudah terlambat. Saudara dengar baik-baik. Ada uang. Ini uang saya tidak tahu siapa yang punya. Terus kalau saya ambil, saya sedang butuh uang. Tuhan, mungkin ini jawaban doa. Atau saya kasih kepada security. Nanti kalau saya kasih sama security itu akan ambil untuk dia sendiri. Wah, gimana caranya? Aku simpan aja uang ini. Mungkin akan ada yang bikin di sosial media, saya kehilangan uang 1 kardus. Wah, gitu loh. Terus tunggu lama-lama gak ada. Memang benar, inilah berkat Tuhan. Saudara, dengar baik-baik. Kalau engkau tidak punya firman dalam hidupmu, yang masuk dalam hidupmu, engkau tidak punya pertimbangan. Aku lakukan apa? Yang mana Tuhan laki-lakinya? Dari segi rambut, dia cocok. Dari segi mata, dia cocok. Dari segi dompet, dia cocok. Dari segi kendaraan, dia cocok Tuhan. Ini roda 2, ini roda 4, ini roda 12. Tuhan, dari sisi berdoa, sungguh-sungguh dia cocok. Yang mana ya Tuhan? Saudara dengar baik-baik. Kalau kita tidak punya firman Tuhan, maka sama dalam perjalanan hidupmu setiap hari engkau akan mengambil keputusan. Kalau engkau tidak punya firman Tuhan, engkau akan salah mengambil keputusan. Mau punya anak tahun ini atau tahun depan. Mau punya anak 1, 2 atau 12. Kita pikir, mau yang mana Tuhan? Anak 1 laki-laki, anak 2 laki-laki. Mungkin anak 3 perempuan. Keluar laki-laki lagi. Oke, kita tambahlah anak keempat. Karena semua orang bilang apa? Lucky number yang keempat nanti perempuan. Lahir laki-laki lagi. Oh Tuhan gak apa-apalah gitu loh ya. Tapi gak mau Tuhan masa laki-laki terus. Yang kelima kita 2 puasa. Laki-laki lagi. Tuhan laki-laki. Tapi kami gak mau jadi 5 laki-laki bodoh. Kami berdoa supaya menjadi 6. Tuhan kami berdoa. Laki-laki lagi. Saudara dengar baik-baik, kita dengar nasihat orang, kita dengar nasihat tukang sayur. Makanya Bapak tidurnya miring kiri Pak. Kita dengar semua masukan orang. Kita lupa pertimbangan Tuhan dari firman. Saya sengaja lama di sini karena dengar baik-baik. Dengar. Pada zaman itu semua perkataan Tuhan turun melalui siapa? Musa. Dan nanti akan tiba masanya ketika mereka sampai di tanah Kanaan, semua para pemimpin yang terima perkataan Tuhan mati. Sehingga mereka sendiri harus mencari perkataan Tuhan. Itulah sebabnya mereka diajar sejak dini untuk bisa mendengar suara Tuhan. Karena bangsa itu ketika Musa naik ke atas gunung dan berjumpa dengan Tuhan, mereka lihat Tuhan datang dengan kekudusannya. Ada petir, ada api, ada asap, dan mereka melihat Tuhan dalam kemuliaan. Mereka takut sehingga mereka berkata, Musa kau aja yang bicara sama Tuhan, kami tidak usah. Ini penyakit gereja sampai hari ini dari zaman padang gurun saudara. Yaitu biar pendeta yang berdoa, yang dengar dari Tuhan. Kami enggak usah, kami dengar dari Pak Pendeta saja. Waktu tanya Pak Pendeta terjadi, puji Tuhan luar biasa pendeta kita diurapi Tuhan. Tanya pendeta terus enggak terjadi, memang pendeta kita kurang iman, tidak berdoa. Kerjanya nyalahkan. Sudah dengar baik-baik. Itu sebabnya dengar, Tuhan bilang seperti ini. Supaya kita hidup dari perkataan yang diucapkan oleh Tuhan. Amin. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun.
Saya tahu syukur ini peristiwa terjadi ribuan tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus lahir. Coba terjadi hari ini. Emang ada di sini perempuan yang bawa bajunya sama terus? Pasti mau baju baru kan? Siapa di sini Natal terima baju baru dari suami, istri-istri, anak-anak? Karena di sini pakaiannya tidak menjadi lapuk. Pak, beli baju baru yuk. Kenapa? Bajunya sudah usang. Pada zaman ini, Pak, beli baju baru yuk. Kenapa? Bajunya enggak usang-usang. Suami bilang, masih bagus. Pak, beli sepatu yuk. Kenapa? Sepatunya sudah masih bagus. 40 tahun, saudara. Dan kakinya enggak bengkak-bengkak. Saudara coba, ada enggak di sini yang pakai sepatu mulai dari lahir sampai sekarang nomornya sama? Saya bingung loh, nanti kita tanya mereka ya di sorga ya, mau tidak? Gimana itu ya? Apakah kakimu tambah besar, sepatumu tambah besar juga? Coba saudara bayangkan, betul? Coba saudara bayangkan. San dan Kafa, cepat kemari. Cepat. Saya tunjukkan pada saudara, cepat kemari. Saya tunjukkan ini pada saudara supaya saudara lihat. Saudara lihat. Ini baju umur 11 tahun. Ini baju umur 14 tahun. Ingat bangsa Israel berapa tahun di padang gurun? Coba kalau 11 tahun ini tambah 20 lah. Jadi berapa? 11 tambah 20, 31. 14 tambah 20, 34. Apakah seiring badannya bertumbuh, bajunya tambah besar juga? Saudara benar tidak? Dan bajunya tidak usang. Saudara dengar baik-baik, padang gurun itu panasnya minta ampun. Jadi baju akan cepat rusak. Dan kalau malam dinginnya minta ampun. Saudara bayangkan, coba bayangkan. Kafa kakinya nomor berapa sekarang sepatunya? 38. San kakinya nomor berapa sepatunya? 41. Tuh, ya. Saudara lihat, saya 20 tahun lagi nanti sepatunya, kakinya jadi nomor berapa? Nomor 60. Saudara paham maksudnya? Dengar sekali lagi baik-baik. Tujuan saya supaya saudara secara fisik, katakan secara fisik. Banyak orang bilang bahwa mujizat Tuhan secara rohani saja. Secara fisik bisa Tuhan buat. Tapi dengar, kapan ini terjadi? Ketika perjalanannya sesuai kehendak Tuhan. Kalau engkau mau lihat hal-hal hebat itu terjadi, biarkanlah perjalanan hidupmu atas kehendak Tuhan. Silakan duduk. Saudara dengar baik-baik. Maka yang dikatakan oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Sebab Dia yang bawa engkau keluar ke sebuah tujuan. Katakan tujuan yang baik. Tujuan yang mulia. Dengar baik-baik, kalau Tuhan yang memimpin hidupmu, perjalanan hidupmu menuju hal yang baik, yang mulia. Tidak menuju kepada kesengsaraan. Yes, engkau lihat itu laut Teberau, engkau lihat itu Laut Merah. Ya, engkau lihat tembok Yeriko, engkau lihat sungai Yordan yang begitu besar. Tapi itu bukan tujuan akhir hidup kita. Ada orang yang mengalami perjalanan hidup di luar Tuhan, ketika dia melihat tembok, dia berkata, sudah selesai. Ketika lihat laporan, tidak akan bisa melahirkan. Penyakitmu tidak akan sembuh. Umurmu sudah tua, tidak akan bisa menikah, tidak akan bisa bekerja. Itu seperti dead end, seperti jalan buntu. Itu kalau perjalanannya adalah atas kehendak kita. Tapi kalau perjalanannya atas kehendak Tuhan. Bukankah Dia yang berkata, Dia Allah yang sanggup membuat jalan di padang gurun. Dia Allah yang sanggup mengubah hutan menjadi kebun buah-buahan. Dia Allah yang sanggup membuat air di padang gurun. Dengar baik-baik. Saya mendapat impresi di hati saya tentang tahun 2025 atas jemaat ini. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati dalam perjalanan hidup kita. Karena akan terjadi seperti yang dikatakan ini. Saya membayangkan tahun 2025, saudara dan saya akan mengeksplor tujuan hidupmu.
Engkau akan menemukan emas, tembaga, perak. Engkau akan menemukan anggur terbaik. Engkau akan menemukan buah delima terbaik. Engkau akan menemukan yang namanya sungai-sungaimu penuh dengan harta, gunung-gunungmu dan semuanya engkau menemukan. Tetapi saya sedang concern dengan hati kita saat menemukan semua itu. Saya merasakan impresi di tahun depan ada hal-hal besar yang Tuhan buat. Engkau mengalami puncak dalam hidupmu, tetapi hati kita. Makanya lompat di ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Tadi Ibu Michelle sempat kasih tahu supaya jangan sombong. Saudara, selalu itu. Karena kita bisa lupa sama Tuhan. Karena di atas dikatakan ingatlah, di bawah dikatakan jangan sampai engkau lupa Tuhan. Jangan sampai lupa. Nanti kalau sudah makan dan kenyang. Jujur saudara dengar baik-baik. Ada orang, tadi Pak Ayub sempat singgung. Ketika uang masih kecil, mudah memberi dalam jumlah kecil. Tapi ketika besar, sulit memberi dalam jumlah besar. Makanya Tuhan dia bilang begini, setia dalam perkara kecil. Kalau engkau sudah setia dalam perkara kecil, mau memberi besar juga gak sulit. Karena kita tahu itu bukan punya kita. Betul saudara, betul. Karena dikatakan, kalau engkau nanti sudah kenyang, sudah makan minum, punya rumah. Detail sekali loh di sini disebut, dikatakan. Supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, ada kan orang makan gak kenyang? Artinya dia sehat ini. Mendirikan rumah yang baik serta mendiaminya. Saudara dengar baik-baik. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, emas serta perakmu bertambah banyak, berulang-ulang loh ini, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, semuanya bertambah banyak. Di-cut langsung di ngomong, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Karena ada banyak orang hari-hari ini dulu makan bakso sekali sebulan karena uangnya terbatas. Sekarang makan bakso bisa tiap hari dan bahkan bisa bayarin orang. Maksud saya apa? Kadang-kadang saudara, makanya ada quotes yang baik. Ketika Tuhan menambahkan yang namanya kekayaanmu, tambahlah memberimu, bukan mengubah gaya hidupmu. Saya pernah pergi ke toko handphone untuk beli handphone Shan. Karena dia sudah harus beli handphone. Saudara, waktu mau beli, saya kaget, bukan kaget, ketawa aja. Saya tanya, Mbak kerja di sini? Iya. Terus mau beli handphone, dia tawarin iPhone. Dia bilang, karena saya pakai iPhone. Oh iya, bagus. Saya nanya, Mbak, iPhone ini harganya berapa? Dia sebutkanlah seharga motor. Nah, saudara paham maksudnya. Lalu saya tanya, oh gitu, Pak enggak susah kok Pak, di sini bisa kredit 0%. Ya. Oh, Mbak kalau kredit berapa sebulan? Sekian. Oh iya, saya nanya, Mbak udah lama kerja di sini? Sudah. Oh iya. Oh, Mbak keluarga di mana? Di sana. Mbak masih single? Mbak saya udah nikah. Bukan untuk itu saya tanya. Jadi Mbak kos-kosan? Iya. Berapa kos sebulan? Sekian. Gaji di sini berapa Mbak? Sekian. Oh, makan minum Mbak sekian, kosmetik sekian. Saya nanya, itu handphone gunanya untuk apa? Ya biasa, sosial media ini segala macam. Saudara dengar baik-baik, saya anak akuntansi, jadi kalkulatornya cepat. Enggak balance hidupnya. Dia menghabiskan hampir berapa? Saya hitung-hitung waktu itu kasar 45-50%. Yang namanya semua penghasilan yang dia terima untuk gaya hidup. Untuk handphonenya. Gitu loh. Karena handphone, kalau handphone itu dipakai untuk dagang, misal handphone itu dipakai untuk menghasilkan, gak apa-apa memang harus beli, betul? Tetapi ini hanya untuk, orang Makassar bilang apa? 4G, SMS G, telepon G, WA G, video call G. Hanya untuk itu. Ingat baik-baik, saat semua bertambah banyak,
Bertambah banyaklah hatimu bersyukur kepada Tuhan. Bertambah banyaklah untuk menolong orang lain. Bertambah banyaklah untuk peduli pada orang lain. Ingat siapa dirimu dulu. Ingat. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik. Kalau kita di sini belajar tentang merendahkan hati, maka ketika semua itu bertambah banyak, hatimu tetap rendah. Ada banyak orang ketika Tuhan izinkan ini bertambah, hatinya tidak merendahkan hati lagi, menjadi sombong. Makanya Tuhan sampai jelas bilang apa? Jangan sampai kau katakan di ayat 17. Dan kau katakan ini bukan dengan mulut, tapi dalam hati. Ngomongnya seperti ini. Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nggak ngomong sih dari mulutnya, tapi di hatinya. Ini orang yang tidak merendahkan hati. Makanya 40 tahun perjalanan untuk merendahkan hati. Itu bisa hancur dalam satu ketika kita mulai berkata dalam hati. Aku yang buat semua ini. Karena aku hebat. Saudara, ini yang saya sangat takutkan terjadi bagi kita. Karena jujur, dengar baik-baik. Dengan mudah Tuhan bisa memberkati dan dengan mudah Tuhan bisa tutup berkat. Betul. Dan saya sangat takut kalau Tuhan dengan mudah menutup berkat buat saudara dan saya. Bukan tentang berkatnya. 3 kesaksian tadi, bahkan 4 dari Pak Henry. Semua ngomong tentang Tuhan. Jangan takut kehilangan mobil, rumah dan yang lain-lain. Takutlah kehilangan Tuhan. Itu yang saya paling takutkan dari saudara. Kalau sampai kita kehilangan Tuhan. Betul. Jangan takut tidak ada ini dan itu. Takutlah kalau tidak ada Tuhan dalam hidupmu. Waktu saya lihat San dan Kava, saya terima rapot mereka kemarin. Dalam hati saya protes. Karena apa? Saya pengen banget mereka pintar. Karena tanda kutip menurut saya dan bapak saya ini pintar. Minimal menurut bapak saya. Saya juara, saya pintar. Saya protes. Sampai akhirnya Tuhan tegur di kitab 3 Yohanes berkata, ini kebahagiaanku melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Apa kebahagiaanmu, Agus? Apa kebahagiaanmu? Ya Tuhan, aku bahagia juga kalau mereka pintar. Tapi aku tanya kepadamu, melebihi kepintaran. Kadang-kadang kita enggak bahagia lihat orang lain sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita bahagia kalau lihat mereka punya ini dan itu. Bukan berarti ini dan itu tidak penting. Kita butuh itu. Tapi bahagialah kalau kita tahu. Makanya dikatakan diulangi lagi yang terakhir. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh semua itu. Dia yang kasih kekuatan. Dia yang kasih. Saudara, saya mau tutup sebelum kita berdoa. Tahun 2024 ini, saya melihat banyak hal besar Tuhan kerjakan dalam jemaat ini, dalam hidup kami, keluarga juga. Tetapi satu yang saya faham dari Tuhan, bahwa sekali lagi semua pada waktunya Tuhan dan pada caranya Tuhan. Saya kadang-kadang gregetan, aduh cobalah begini ya. Saya seperti mau setting Tuhan. Bisa, aduh coba ini Tuhan, cocok begini Tuhan. Saudara dengar baik-baik, saya bilang cocok pada waktu itu. Beberapa waktu kemudian saya tarik kembali, saya bilang enggak cocok Tuhan. Karena apa? Saya enggak tahu besok mau terjadi bagaimana. Saya enggak tahu. Itu sebabnya hari ini, saudara, kita akan tutup firman Tuhan ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Memilih Tuhan adalah pilihan yang terbaik, amin. Nanti istri saya pemain musik boleh maju ke depan, kita akan menyanyikan lagu ini. Kita akan ambil waktu ini menyembah Tuhan sama-sama. 3 hari yang lalu saya dikirim sebuah artikel. Dan saya mencari artikel itu lebih banyak lagi.
berbicara tentang Billy Graham. Billy Graham adalah seorang penginjil terkenal. Penginjil terkenal. Satu kali dia sekolah teologi di Wheaton College, dan profesornya pada tahun 1940 bawa mereka para mahasiswa pergi ke rumah seorang bernama John Wesley. John Wesley adalah seorang tokoh kegerakan yang dipakai Tuhan untuk membawa Eropa bahkan Amerika Utara kepada Tuhan. Sebuah kebangunan rohani luar biasa melalui John Wesley, lahirlah gerakan Metodis namanya. Jadi Metodis yang ada di seluruh dunia ini lahir melalui gerakan dari dia. Bagaimana dia menjelaskan tentang keselamatan dan menjelaskan tentang yang namanya Roh Kudus dan semua luar biasa. Lalu pada tahun 1940 para mahasiswa ini dibawa oleh profesornya pergi ke rumah daripada John Wesley. Dilihatlah perpustakaan dan semua rumah dan semuanya. Lalu semua siswa naik ke atas mobil dan dihitung. Ketika dihitung satu orang hilang, yaitu Billy Graham. Waktu Billy Graham dicari tidak ketemu. Sampai akhirnya profesor cari ke sana kemari. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Billy Graham ditemukan di kamar John Wesley. Dia sedang berlutut. Karena dijelaskan di kamar Billy Graham itu, di kamar John Wesley itu ada 2 lubang di samping tempat tidurnya. Ditanya, lubang apa itu? Lalu pemimpin tur berkata, lubang itu adalah tempat lutut dari John Wesley berdoa. Dia berdoa tiap hari minimal 4 jam. Sampai lantai kayu tempat dia berlutut itu sampai cekung sesuai bentuk lututnya. Gitu loh. Dan semua mahasiswa pergi dan di situ Billy Graham berdoa. Dan selama 3 hari ini setelah saya terima pesan itu, saya cari ada bukunya dan semuanya. Doanya sangat singkat dan itu doa saya juga. Billy Graham berdoa di situ menangis, dia bilang, do it once again, oh Lord. Lakukanlah lagi Tuhan. Saudara, saya selama 3 hari ini sedang berdoa dalam hati saya. Buatlah hal-hal yang besar itu terjadi lagi bagi kami ya Tuhan. Supaya dunia tahu siapa Engkau. Bukan tentang kami. Billy Graham berlutut berdoa, menangis di sana. Dia bilang, do it once again. Oh Lord, lakukanlah lagi ya Tuhan. Saudara, dari kisah ini saya diinspirasi oleh Tuhan. Saya mau menjadi orang yang memiliki kerinduan untuk melihat hal yang besar terjadi bukan tentang diri saya tetapi tentang Tuhan. Itu sebabnya saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, jemaat ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan, tetapi saya sudah mulai berdoa, Tuhan lakukanlah kembali hal-hal yang besar. Bukan yang pernah hanya kami alami, but it's all about God's history. Semua tentang sejarah Tuhan. Saya sedang berdoa supaya sejarah gereja mula-mula, sejarah para rasul, sejarah para nabi, dan sejarah Yesus terjadi kembali bagi gereja ini, bagi hidup saudara dan saya. Tujuannya supaya kita ingat bahwa Tuhan yang buat semuanya. Dan supaya dunia tahu bahwa ada Tuhan yang membuat itu terjadi. Sengaja Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita nyanyi sembah Tuhan dengan pujian ini. Boleh tampilkan liriknya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segala. Sambil berdoa mari mendengar pujian ini. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu
kasih Tuhan. terganti. Terima kasih Tuhan. Harta yang paling berharga Kasih hanya Tuhan. Kau Yesus selamanya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal rahasia hati-Mu